di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan Di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam undalai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan kami yang di desa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Kita renungkan mulia. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita semua dan selamat datang ke BOC. Dan pada hari Minggu yang ke-31 ini bertepatan juga dengan penutupan bulan Maria, kita bersama-sama mau belajar dari Bunda Maria. Terutama melalui bacaan-bacaan hari ini kita boleh berusaha untuk mewujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bunda Maria menjadi teladan yang tidak diragukan. Seorang pribadi yang sungguh melakukan apa yang telah dia ungkapkan. Ya atas kehendak Allah, dan itu diwujud nyatakan dalam seluruh hidupnya. Dalam mendidik, menumbuh kembangkan Yesus, tetapi juga senantiasa berada dan terus-menerus mendampingi Yesus sampai pada titik akhir hidupnya. Baik, di awal perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar Santa Elizabeth Hungaria. Kita secara khusus mohon kepada Tuhan boleh menganugerahkan segala kebaikan, kesehatan, rezeki dalam seluruh perjuangan hidup kita. Tetapi juga terutama kita mohon biar Tuhan boleh menguatkan kita sehingga kita boleh menjadi saksi bagaimana mengasihi Tuhan dan diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Siprianus Ojan, Mama Rosa Ojan, Bapak Henrikus Rudolf Wen, Mama Margareta Minggoran, dan semua anggota keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan. Setelah kita membawa seluruh anggota keluarga kita yang telah mendahului kita, mari kita tenang saja. Tuhan Yesus Kristus akan mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan kasihanilah kami.
gadisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Tunggal Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah khusus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Gerakanlah hati kami untuk meneladani Bunda Maria, Bunda yang selalu melakukan apa yang sungguh telah dia ikrarkan dalam hidupnya, dan memperlihatkan itu lewat segala perbuatan, segala praktek hidupnya. Mampukanlah kami sebagai komunitas keluarga besar Santa Elizabeth mampu juga menjadi saksi-Mu dalam tugas perutusan kami, terutama dalam aksi nyata kami di mana saja kami berada. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan membaca. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah hari yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Kalau kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Salam sehat. Akhirnya kita berkumpul kembali setelah 1 tahun lebih. Ya, kita harus takut
cemas. Ya mungkin hari-hari ini juga masih belum terlalu takut seperti yang awal ya. Pengalaman kita, saya 2 kali kena. Ya. Tapi puji Tuhan masih berdiri di hadapan Tuhan. Tapi pengalaman itu sungguh membuat kita menyadari bahwa ternyata kehebatan manusia sampai dimanapun juga hanya virus kecil habis kalau kita tidak cari. Ini artinya apa? Ternyata masih ada yang lebih hebat dari kita. Lebih banyak di bank itu sampai bermiliar-miliar, virus kecil ini nggak ada. Mobilmu banyak pun nggak ada. Hanya itu Yesus yang memberikan keyakinan kepada kita. Apapun dalam hidup kita, persoalan, masalah, pergumulan, sukacita, kebahagiaan, kita harus letakkan dalam Tuhan. Itu di Temiang yang sebelah hampir sama dengan yang sudah mati sebelumnya. Ya. Orang yang baik ketika dia mati pasti diceritakan yang baik. Kalau orang yang jahat, orang yang suka buat kacau, ya diusahakan supaya cerita yang baik-baik, tapi susah cari yang baiknya. Jadi menandakan apa? Kita sebagai orang Kristiani, bacaan hari ini menjadi siapa yang pernah masuk polisi? Tentara? Tidak ada ya? Tidak diterima. Ya. Kalau tentara komandan bilang serang, tidak peduli. Perintah. Itu perintah. Nah, kehebatan orang Katolik ini perintah tidak ikut. Betul kan? Tawar menawar, ya, tawar menawar sesuai dengan kehendak kita, ya. Ya, termasuk saya juga. Tapi perintah Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu menjadi dasar hidup Kristiani. Mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, tenaga, apapun pikiran dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah mau dengan tahu dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu suatu hal yang baik, hal yang positif. Bukan kehendak Tuhan, wah ini orang benci saya juga harus benci dia. Tidak. Mencintai Tuhan itu yang pertama. Tapi mencintai Tuhan itu ukurannya apa? Oh, saya mencintai Tuhan, tapi kelakuan hari-hari ini orang punya Tuhan tidak ada. Kalau kelakuan hari-hari ya nyolong sana, nyolong sini. Kelakuan hari-hari benci orang, kelakuan hari-hari jealous, cemburu, kelakuan hari-hari itu kok tetanggaku itu kok lebih baik dari saya. Pak, tuh. Nah ini bukan apa namanya praktek yang sesungguhnya menunjukkan kita sungguh mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari, prakteknya sehari-hari adalah ya coba lakukan hal yang baik. Kalau hari ini belum maksimal untuk melakukan hal yang baik, nah, besok coba lagi. Kalau sampai Yesus ngomongnya luar biasa, tapi itu juga dilakukan. Di sana ada kebencian, yang kita hadir di sana untuk membuat orang tidak benci lagi. Bisa nggak? Tetangga berantem, mau nggak? Wow, siapa nggak berdua? Ya. Jadi perintah Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukan suatu hal yang baru.
Yang baru adalah bagaimana cara kita memutar cara pandang, pola kita melihat sesuatu yang mungkin jauh berbeda dengan apa yang kita alami saat ini atau sebelumnya. Saya bisa menjadi perpanjangan tangannya untuk bisa menawarkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian di dalam hidupnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan atau dimanapun kita bekerja, disitulah kesempatan kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristian yang sejati. Mari kita berjuang bersama, kita mohon Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Saya percaya kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang mempertemukan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, melahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, dan dimatahkan, dan bertemu pada hari yang pada hari ketiga bagi kita yang telah mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ yang akan datang mengadili barang hidup dan mati. Aku percaya bahwa Kristus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita adalah perintah yang utama. Marilah berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka makin terpengaruh oleh hukum cinta kasih-Nya berkat kesaksian hidup umat-Nya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, semoga Bapa membimbing mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajar dia bahwa Dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing di sini, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini, agar teladan dan kekuatan Yesus Putranya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Setelah juga kita membawa keluarga besar KPG Santa Elizabeth Maria. Tuhan, tunjukkanlah kasih sayang-Mu kepada umat-Mu, terutama keluarga besar KPG Santa Elizabeth, atau apa yang mereka sungguh butuhkan dalam hidup mereka. Berikanlah mereka apa yang sungguh mereka butuhkan. Berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang melimpah, dan juga kesempatan untuk boleh menjadi saksi akan kasih-Mu, kebaikan-Mu di tengah hidup mereka. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk jiwa, keselamatan jiwa dari Bapak Supriyam Supejan, Mama Rosa Ujan, Ibu Sudokuan, Mama Margareta Mingkuran, dan juga semua anggota keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan segenap anggota keluarga kita yang telah menghadap Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan selama di dunia ini, dan mohon ampun dan boleh masuk dalam kemuliaan Allah dan menjadi bentukan kita semua yang masih bersyarat di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini,
Mampukanlah kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dengan pengantaran Kristus itu, kepala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah adalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini, dan juga anggota keluarga kami, mereka yang meninggal akibat COVID-19, semua orang yang telah berpulang dalam rahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakan
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berikanlah kami. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja kepada saya. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarlah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu di hari terakhir bulan Maria, juga sekaligus bisa bersama kelompok atau KPG. Ini suatu hal yang baik yang boleh Anda lakukan. Mudah-mudahan di tengah atau masih situasi COVID dan sebagainya, iman kita juga jangan seperti Islam, ya, takut ini takut itu dan sebagainya. Saya pikir kalau situasi sudah lebih baik, iman kita juga semakin tinggi. Ya, tetap semangat, tetap bertekun. Dulu. Ada saya. Ini satu cerita ini sangat inspiratif yang menurut saya baik juga menjadi permenungan kita, ya. Jadi ada 3 lilin, lilin kasih, lilin iman, harap, dan kasih. Mereka bertiga saling mengeluh satu dengan yang lain. Lilin iman mengatakan gini, saya tidak mau bertumbuh lagi. Itu lihat itu, orang-orang itu sudah tidak beriman lagi. Orang itu sudah percaya pada harta, kedudukan, takhta, dan sebagainya. Orang tidak peduli lagi iman itu apa sih. Lihat tuh, banyak orang yang tidak beriman lagi pada kita. Jadi lilin iman itu akhirnya memutuskan untuk mati. Lilin kasih, saya bilang, yang ngapain juga saya hidup terus lilin sebagai lilin kasih. Lihat itu, orang selalu benci satu dengan yang lain, orang selalu menghujat satu dengan yang lain, hoaks satu dengan hoaks di mana-mana. Orang sudah tidak saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi ngapain juga saya harus bernyawa terus? Datanglah anak kecil melihat ruangan di mana lilin kasih, lilin iman, dan lilin harap itu nyala, tetapi 2 lilin besar ini mati, memutuskan diri untuk mati. Lalu anak kecil, kenapa sih kalian ini mati, gelap, takut? Kalau anak itu menangis, lalu muncullah lilin harapan. Lilin itu nyalanya sangat kecil, lalu datang kepada anak, nggak usah takut, nggak usah cemas, gelap, tapi mudah-mudahan ini nyalanya sedikit saja, mudah-mudahan bisa menerangi, bisa membantu kita untuk menyalakan iman, lilin iman, dan lilin kasih. Akhirnya dengan tertati-tati membawa anak kecil itu, lilin harapan ini menyalakan lilin cinta dengan lilin iman. Akhirnya teranglah ruangan. Mudah-mudahan kita boleh menjadi lilin harapan yang selalu menyalakan lilin iman dan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Bawalah itu dalam KPG. Amin. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungan Anda, dan mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang baik dari rumah kita. Mari kita siapkan kita. Tuhan bersama dan semoga saudara sekalian, keluargamu, juga usahamu, anak-anakmu, dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Kristus
sudah selesai. Syukur